sakit gula ya. Sebetulnya bukan kemarin ya, udah Lama sih. udah setahunan ini memang beliau tuh udah sakit lah gitu. Cuma vonisnya sakitnya di setahun kemarin ya, Oktober tahun kemarin. Setelah itu juga setelah hasil check up ya, hasil dirawat baru ketahuan bahwa kena gula. Terus kondisi sekarang bagaimana? Tinggal nunggu turun aja sih. Kontrol sih tetap tiap hari, tiap seminggu sekali gitu ya. Kadang naik, kadang turun, kayak gitu aja. Berarti ada sempat dirawat kemarin? Ya sempat. Berapa lama kalau itu? Berapa 2 hari ya? Enggak, kalau dirawat yang awal Awal ketahuan tuh. diabetesnya 4 hari. 4 hari. Terus kalau sekarang sih enggak dirawat di ini, maksudnya di rumah aja perawatan Ya, intens. beli alat sendiri, alatnya beli alat sendiri infus semuanya. kadang di rumah gitu. Infus di Kalau rumah. kalau beliaunya ngedrop, kita infus di rumah gitu, nggak pernah ke dokter. Tapi tetap ya kita ini Tetap dokter kontrol ya. juga. Gitu Jadi kontrol. kontrol berjalan aja. Berjalan. Berarti setelah mengidap penyakit ini ada pembatasan tertentu berarti ya terhadap makanan lain-lain gitu. Justru itu, gue karena pesen dokter, ya kita mau makan apa ya terserah, mau jam berapa juga terserah ini. Yang penting mindset. Bukan mindset hanya ini minum obatnya Minum juga obatnya teratur dan gitu. berpikirnya itu jangan oh, sakit ini jangan. Oh berarti kalau makanan justru nggak dibatasin sama dokter? Bukan dibatasin, maksudnya jangan sampai ada ketakutan dalam diri sendiri, terutama tuh misalnya mentang sakit ini pantangan jangan gitu. Tapi selama proses sakit berlangsung Bapak ini selalu ada bisa Oh iya, dia selalu ngecek, bahkan nyiapin obat apa semua ya. Apa yang membuat Bang Kyo tuh kayak semangat untuk melanjutkan gitu loh, nggak pasrah gitu dengan sakit yang sedang diderita gitu. Apa ya? Mungkin. Karena menikmatin hidup aja. Jadi hidup itu yang penyakit itu pun hadiah ya. Pokoknya setiap masalah apapun yang dalam kehidupan saya dan istri dan rumah tangga itu, yaitu hadiah gitu loh. Jadi saya mindset begitu, jadi jangan setiap ada permasalahan itu adalah beban, enggak. Tapi bagi saya itu adalah hadiah yang harus saya nikmatin gitu. Iya. Ya, kemudian kemarin sempat viral juga soal Bang Kyo tuh menemani anak sambungnya menikah. Ya. Itu bisa diceritakan bagaimana? Awalnya sih lucu aja gitu loh. Nggak nyangka, maksudnya gini ya. Buat saya sih dari awal ketika mantu saya melamar anak saya pun prosesnya udah ini ya. Sangat cepat banget ya, karena kan saya bilang orangnya gitu. Udah jangan macem-macem dah, nggak usah pakai pacaran lah, ya. Bapak lu ini pengalaman banget dah, ya. Iya, nggak usah. Emang mantan yang lama ya, udah putus sambung gitu loh. Makanya ketika mau menikah begitu, saya nggak mau lama-lama. Kapan? Tanggalnya siap katanya. Datang langsung menikah, bener. Nggak lama datang, saya kaget. Ini baru kiwil banget ini, yaudah langsung berani. Ya. Dan memang saya butuh cowok yang kayak gitu, nggak perlu banyak ngomong, nggak pakai pacaran bertahun-tahunan, nggak. Suka datang, lamar selesai. Gitu. Mbak Fenty sama Bang Kyo kan yang sudah menjalani rumah tangga gitu, ada pesan yang dititipkan kepada anak sambung dan juga suaminya begitu? Lebih ke ini ya sih, kalau saya intinya sih ke anak perempuan saya. Gitu. Sabar aja dalam berumah sabar wa ta'atan zaujaha. Taat saja kau sama suami. Udah. Sabar, taat sama suami. Sabar, taat. Dari itu pesan mamanya sama papanya buat anak saya yang perempuan gitu. Sampai sekarang masih tinggal sama keluarga Bang Kyo atau udah bisa? Belum boleh jauh-jauh lah. Sama saya belum boleh jauh-jauh, takutnya kan mereka tergolong masih sebentar. Masih sebentar gitu. Sebentar, jadi biar kita juga, tapi memang di rumah juga posisinya kan nggak ada orang. Nggak ada siapa-siapa, sepi gitu loh. Biarin anak saya biar di situ dulu lah gitu loh. Ntar kalau misalnya dia, Pak mau ini baru gitu loh. Ada momen haru nggak gitu ketika proses pernikahan berlangsung? Ya itu yang membuat. Awalnya dari siraman ya. Justru dari siraman itu. Saya bingung, nggak ngerti karena full MC-nya bahasa Sunda ya, bahasa Sunda, jadi saya kurang paham. Tapi maksudnya ngerti lah, istri saya kok nangis, kenapa ini. Tapi ketika waktu pas akad nikah,
Saya bilang tolong pakai bahasa Indonesia, baru paham. Oh ini maksud. Baru di situ saya bisa merasakan bagaimana apa merasa akan ditinggal sama anak, punya rumah tangga sendiri, nggak bisa nyuruh, nggak bisa ini lagi, nggak bisa ngobrol, nggak bisa nungguin dia sampai malam, nggak bisa nungguin ngapa-ngapain itu. Ya itulah, jadi kayak, aduh, ya berat banget. Ya terbukti sih sekarang ini kayak ngobrol juga, ya Allah, Ini ya, udah. kayak bapaknya diasingin gitu udah nggak, ya udah kayak ini anak apa nggak punya bapak atau gimana? Karena dia sibuk ngurusin suaminya gitu loh, ya udahlah. Karena yang penting anak saya senang, sehat, udah cukup. Jadi walaupun statusnya anak sambung begitu, tapi Bang Bel udah merasa anakan dulu. Semua saya tuh punya prinsip dari dulu. Nggak ada cerita anak sambung dengan satu dengan anak yatim aja kita sayang, apalagi dengan anak sambung. Ya, pesan Rasulullah, sayangilah semua makhluk Allah. Udah kayak gitu aja. Jadi nggak ada tuh yang namanya. Saya pun di Padang itu ada prinsip, walaupun dia sepupu, nggak ada istilah namanya sepupu. Di sana abang-abang, adik-adik gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya batasan. Begitu juga dengan Fenty dan anak-anak semua. Udah bukan orang lain, buat saya adalah keluarga gitu. Kemudian memang Bang Bel itu terkenal dengan sayang anak ya. Kemarin juga ada berita soal Bang Bel itu ngasih modal bisnis gitu untuk anak-anak. Mungkin bisa diupdate kabar terbarunya bagaimana soal bisnis itu? Ya sebenarnya tergantung anak juga sih, ya. Kemauan anak gitu. Mau buka usaha ini silakan, ayo. Mau buka usaha ini. Saya bilang sama anak-anak saya sih, Bang. Ya Kakak, Dinda, Mesya, Rifki, ya Rizky, kemudian siapapun gitu. Ayo, ya. Ini zaman udah modern gitu loh. Kita harus bermain di zaman sekarang nih. Kalau dulu kan zamannya udahlah, zaman belum ada IT, sekarang dagang lah, dagang usaha ini. Tinggal ngomong gitu loh. Mau usaha apa, saya support gitu loh. Kapan terakhir Bang Bel ketemu sama anak-anak ya? Baru kemarin ya, belum lama ya. Kalau sama anak-anak yang di Jakarta sih ya pas pernikahan. Pernikahan itu udah. Kakak Rere ya. Kalau cuma yang dari Maggie ya udah. Itu yang sampai sekarang 3 belum. 4 tahun ya nggak ketemu. 4 tahun udah. 3 4 tahun. Ya mau 3 mau 4 tahun lah. Jadi masih ada beberapa anak yang belum ketemu. Belum sama sekali. Ada rasa kangen nggak gitu sama? Nggak bisa diomongin lah yang kayak gitu. Tiap hari nangis aja. Kalau nggak melamun nangis itu aja lah. Apa yang dirindukan? Pelukan. Saya pengen cium anak-anak saya gitu aja. Dulu waktu masih bersama anak-anak berarti suka ada rutinitas? Rutinitas saya sama istri saya, sama anak-anak saya semuanya itu saya punya ciri khas yang tidak pernah mereka lupakan. Ya. Kira-kira ada kepikiran gitu untuk nyamperin anaknya ke Makassar gitu untuk bertemu dan segala macam? Saya berharap pulangan balikin aja anak saya dah. Nggak usah ngarepin ini. Udah nggak usah ribut-ribut kemana-mana ngomongin ini dah, pulangin aja lah gitu. Jadi nggak usah ngomong, Kiwil nggak bertanggung jawab. Serahkan anak saya akan tunjukkan bahwa saya adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Berarti sebenarnya sekarang tuh ada hambatan tertentu yang bikin Bang Bel tuh nggak bisa ketemu dengan anak-anak. Saya nggak ngerti lah yang kayak gitu, udah capek yang ngebahas kayak gitu ya. Ujung-ujungnya lagi ntar ada apa, saya lagi disangkut pautin ini. Makanya saya bilang semuanya siapapun gitu, kalau masih berkuar-kuar udah nggak sanggup ya ngurusin anak saya, please balikin ke bapaknya, biar bapaknya ngurus, udah selesai. Bapaknya yakin nggak bakalan rewel dan anak-anak juga nggak bakalan sengsara. Bang Bel tuh emang sebenarnya ada hasrat untuk bertanggung jawab, cuman emang belum ada kesempatan. Insya Allah akan ada waktunya gitu. Sempat ada di titik terendah hidup Bang Bel nggak gitu? Sekarang ini udah. Kenapa ada di titik terendah? Iya karena saya punya anak di sini, tapi saya punya beban. Saya masih punya anak di sini. Dan itu yang saya pikirkan. Kalau yang di sini bisa makan,
Terus bagaimana dengan di sana? Itu yang makanya hidup saya bilang, dia sabar. Dia tahu bahwa suaminya ini kangen dengan anak-anak. Ini bisa ngelihat dengan anaknya sendiri, ya, dengan Vensel bisa ini, dengan kakak bisa ini, ya. Apalagi sekarang kakak udah jauh lagi, berkurang lagi, ini timbul lagi, ya Allah, gini, ya sekarang inilah begitu. Makanya ya sabar banget kalau ngadepin saya. Saya mau nangis, mau diem, mau ini, mau melamun, mau apa ini dia sabar aja. Nggak pernah komplain dengan apa yang saya rasakan, enggak. Karena saya yakin dia juga seorang ibu, dia tahu bagaimana perasaannya gitu loh. Mbak Fenty selalu ada di samping Bang Kiwil. Kira-kira ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu, rasa terima kasih segala macam. Selalu, ya. Tiap hari ya, Pak? Tiap hari saya peluk, cium, sayang ini. Saya gitu, cinta saya itu saya wujudkan dengan apa yang bisa saya lakukan supaya buat dia juga senang gitu. Ya, marah sih mau wajar buat saya gitu loh. Dia marah wajar. Kayak kemarin saya mancing sampai malam gitu, nggak ngomong gitu loh. Dia marah, nggak negor saya diam aja gitu loh. Karena kenapa? Saya nggak mau macem-macem. Wajar lah dia marah gitu loh ini. Cuma saya nggak mau balas karena kenapa? Takutnya ribut lagi, ngapain sih buang-buang tenaga gitu loh. Tuh emang bener kok lakinya mancing, emang dilanjutin mancingnya gitu. Cuma emang permasalahannya nggak ngasih kabar itu aja. Kalaupun kenapa saya nggak ngasih kabar? Dia udah tahu karakter saya, ya. Nggak pernah mau ngangkat handphone, nggak pernah ini. Jadi ya dia paham sendiri gitu. Kalau dari Mbak Fenty sendiri apa yang jadi alasan gitu soal dari sebelum Bang Kiwil dan selalu mewajarkan ke aktivitas dan kegiatan yang Bang Kiwil atau apa yang jadi dorongan terkuat gitu Mbak Fenty setia kalau Enggak sih, sebetulnya lebih ke Perhatian aja, kasih sayang gitu ya. sayang aja. Karena gini, kalau misalnya marah sih marah, ada kalau kesel manusiawi. Kalau misalnya berangkat nggak ada kabar, marah, kesel. Tapi dengan rasa sayang ini ya udahlah gitu. Lebih baik saya marah di rumah pas beliau pulang, saya marah biarin dulu 2 hari. Tapi dengan marah saya nggak seperti yang harus suara keras, nggak seperti apa. Beliau datang, udah biarin, nggak nyediain air minum, nggak apa. Enggak. Marahnya udah cukup diam. Iya. Karena tahu saya. masih dalam ya udahlah karakternya seperti itu gitu. Nggak mau ngasih kabar, nggak mau apa karena jadi rasa sayangnya itu yang kadang marahnya udahlah biarin gitu. Yang penting 1 hari reda sendiri marahnya, udah kita cair aja kayak gitu aja. Cair lagi dengan sendirinya gitu aja. marahan paling hebat bisa efeknya kayak gimana Bang? Wah, Dulu pernah ya. Dulu pernah sekali aja. Setiap lewat apa, hancur berantakan. Lewat dapur, itu sekali aja. Kabur. Iya itu. Kabur. Beberapa hari. Sehari dia kabur. Ninggalin rumah sendiri lagi. Di rumah sendiri saya bilang. Saya orangnya gitu. Dia tinggal kabur. Malah bebas saya di rumah. Nggak saya cari. Tapi saya telepon anak-anak. Kak, mama ada di mana? Ngomong jujur sama papa. Mama ada di sini. Mama sini. Oh ya udah. Bilang jangan lupa sampein makan. Ini. Pernah juga ke Jakarta ribut, ya. Pokoknya kabur. Pokoknya dia punya kebiasaan tuh kabur. Dan kebiasaan dia sama dengan kebiasaan saya. Tapi kaburnya bukan berarti kabur bablas, enggak. Minimal saya tahu. Dulu emosi. Kan dari awal saya bilang karakter dia dengan karakter saya itu sama. Kabur itu hanya ingin menenangkan diri supaya nggak terlalu campur aduk nih pikiran. Kalau udah fokus, maka dia akan pulang dengan sendiri. Begitu juga dengan saya. Saya kalau misalnya ini kabur itu bukan berarti lari jauh, enggak. Minimal menenangkan hati, batin, baru ntar pulang lagi gitu. Kemudian mungkin melihat sekarang kan lagi banyak banget pasangan selebritis yang bercerai, terus rumah tangganya berpisah segala macam gitu. Tanggapan dari Mbak Fenty dan juga Bang Kiwil gitu dengan selebritis yang ada di posisi rumah tangganya nggak baik-baik aja. Kalau saya berharap kepada teman-teman artis semuanya dari dunia entertain lah,
Perbaiki aja. Perbaiki, jangan bercerai. Jangan, kasihan anak-anak Saya nggak usah ngomongin orang lain, belajarlah dari saya. kehidupannya. Ya, lihat perceraian bukanlah Ada yang solusi, baik ya. Tapi kembali kepada pasangan dan menerima pasangan apa adanya, ya, dan bersabar, insya Allah pernikahan akan panjang sampai akhir hayat. Itu permasalahannya, kita selalu terbawa dengan ego kita sendiri, emosi sendiri, dan tanpa disadari itu merugikan kita juga. Terutama anak-anak yang Terutama jadi korban. anak-anak. Bener-bener anak tuh akan jadi korban gitu. Meski saya sendiri nggak ngalami maksudnya nggak ngalami perceraian karena ditinggal meninggal gitu. Coba ngelihat dari sosoknya beliau seperti apa, ya tetap ada jeleknya hubungan dengan anak, ya dengan mantan istrinya gitu. Pokoknya saya pesannya cuma satu buat artis-artis ya. Jangan bercerai. Stop perceraian buat artis. Ayo, duduk satu meja, mengalah, bersabar, pertahankan rumah tangga. Karena ketika sudah berpisah, berat bro, berat. Ya. Lu bisa punya pasangan pengganti, tapi maaf, ya, kebahagiaan hanya dari pernikahan yang pertama.